Hari ini kami akan menceritakan kisah tentang beberapa hewan yang terinfeksi virus patogen CRISPR sehingga mereka bermutasi jadi lebih kuat dan buas. Namun walaupun begitu, mereka dapat dikendalikan oleh sinyal radio sehingga membuat mereka jadi mesin pembunuh yang mengerikan. Mari kita saksikan kisah lengkapnya. Ini adalah stasiun penelitian luar angkasa bernama Athena 1 milik perusahaan Energene yang mengalami masalah serius. Para peneliti di dalam stasiun ini tewas. Satu-satunya ilmuwan yang masih hidup terlihat akan menyelamatkan diri dengan kapsul penyelamat dengan membawa sampel hasil penelitian mereka. Ternyata penyebab kekacauan di sana adalah tikus yang bermutasi jadi raksasa. Namun sayang kapsul penyelamatnya tidak bisa bertahan saat masuk atmosfer bumi dan meledak. Di Suaka Alam Liar San Diego, seorang pakar hewan bernama Davis Okoye sedang menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan para gorila. Salah satunya adalah gorila albino bernama George yang terlihat sangat akrab. Malam harinya, ternyata wadah hasil penelitian yang jatuh dari luar angkasa tersebar ke bumi dan menginfeksi beberapa hewan termasuk George. Keesokan harinya, Davis menerima laporan atas perubahan perilaku George. Davis kaget karena George telah membunuh seekor beruang grizzly. George yang tampak ketakutan langsung ditenangkan oleh Davis. Setelahnya Davis berangkat ke tempat jatuhnya benda tersebut dan mengamankannya. Di Chicago, seorang pria bernama Brett terlihat marah-marah karena merosotnya harga saham yang dialami perusahaan mereka. Tapi Claire yang merupakan pimpinan perusahaan Energene, terlihat tetap tenang karena penelitian di luar angkasa yang disebut Rampage berhasil. Claire ingin mengambil sampel tersebut dengan mengerahkan pasukan militer swasta yang dipimpin oleh Burke. Pasukan Burke langsung berangkat ke Wyoming. Setibanya di sana, mereka berhasil menemukan wadah sampel yang sudah rusak. Selain itu mereka juga menemukan kawanan serigala tewas. Claire menduga kalau para serigala itu dibunuh oleh serigala lain yang terinfeksi patogen. Dia langsung menyuruh mereka untuk mencari serigala tersebut dalam keadaan hidup ataupun mati. Di laboratorium, Nelson dan Davis kebingungan dengan hasil penelitian George. Tidak lama, Dr. Kate yang mengaku dari perusahaan Energene mendatangi mereka. Ia mengetahui persis apa yang terjadi dengan George. Ia mengatakan kalau George terinfeksi patogen CRISPR jadi dia bisa tumbuh secepat paus biru, sekuat kumbang badak, dan secepat cheetah. Sebelum menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba George mengamuk dan menerobos tempat isolasinya. Di tengah kekacauan ini, agen Harvey sebagai pasukan pemerintah tiba dan melumpuhkan George. Di sisi lain, pasukan militer swasta yang sedang memburu serigala raksasa berhasil menembak serigala tersebut dari helikopter. Mereka pun turun dan mulai mencarinya. Mereka menemukan jejak kaki serigala yang besar. Tiba-tiba serigala raksasa muncul dan menyerang mereka satu persatu, bahkan helikopter pun dihancurkan olehnya. Di sisi lain, Davis dan Kate ditangkap oleh Harvey. Mereka akan diinterogasi mengenai George. Lalu Davis memperingatkan Harvey agar tidak membawa George ke dalam pesawat. Namun agen Harvey meremehkannya. Di pesawat, Harvey membuka identitas Davis yang ternyata adalah mantan anggota pasukan khusus. Tanpa menjawab, Davis mengingatkan kembali bahwa membawa George ke dalam pesawat sama dengan bunuh diri. Harvey pun menjawab telah memberikan obat bius yang sangat kuat. Dalam pembicaraannya Harvey menuduh Davis sebagai dalang atas perubahan George dan juga serigala raksasa di Wyoming. Davis pun mengelak dan memberitahu kalau George bisa disembuhkan oleh Dr. Kate. Tapi Harvey mengatakan kalau Dr. Kate sudah dipecat dari perusahaan Energene karena tertangkap berusaha mencuri perangkat keras milik perusahaan. Davis yang baru tahu pun kecewa karena telah dibohongi. Brett melapor kalau Dr. Kate tertangkap. Claire khawatir kalau Dr. Kate membongkar keburukan perusahaan mereka. Brett juga takut dipenjara atas apa yang telah ia lakukan kepada Dr. Kate. Lalu mereka langsung menyiapkan pemanggilan hewan yang terinfeksi patogen melalui radio terkuat milik mereka. Dan rencana Claire adalah mengambil sampel DNA mereka lalu menjualnya. Karena selain memiliki proyek Rampage, mereka juga memiliki A19 yaitu obat penawarnya.
Pada saat itu juga, serigala yang sedang mengamuk merespon panggilan radio tersebut dan langsung menuju sumber frekuensinya. Dan di tempat lain, nampak seekor buaya juga merespon dan pergi menuju sumber frekuensi. George yang dalam keadaan terbius pun juga merespon panggilan tersebut. Ia merusak kandang dan mengamuk di dalam pesawat. Semua kru berusaha untuk menyelamatkan diri dan menembaki George, namun semuanya sia-sia. Sementara itu Davis berhasil melepaskan ikatannya, tak lama kemudian sisi lambung pesawat meledak. Karena George tetap mengamuk, maka Davis pun terpaksa menjatuhkan forklift untuk menghambat George. Namun pesawat hilang kendali karena pilotnya tewas. Davis dan Dr. Kate mengambil parasut, untungnya Davis tepat waktu menyelamatkan Harvey dan mereka pun keluar dari pesawat. Sedangkan George ikut jatuh bersama dengan pesawat yang meledak. Setelah mendarat, mereka mengecek keadaan pesawat dan mencari mayat George, namun mereka tidak menemukannya. Sepertinya George selamat dan berhasil kabur. Kemudian Harvey berterima kasih kepada Davis. Sementara itu di perusahaan Energin, Claire khawatir karena Dr. Kate belum tewas. Ia takut Dr. Kate akan merusak bisnisnya dengan mengadu ke FBI. Tak lama kemudian, agen FBI masuk untuk menggeledah kantor mereka. Claire mempersilahkannya tapi dengan licik dia menuduh Dr. Kate sebagai orang yang bertanggung jawab atas monster tersebut. Di tempat terjatuhnya pesawat, Harvey mencari pertolongan lewat radio. Davis bercerita kalau dulu dia menyelamatkan George dari pemburu gelap, dan Dr. Kate juga bercerita bahwa tujuan awal dia meneliti CRISPR adalah untuk pengobatan adiknya. Lalu mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Setelah itu mereka pergi ke pangkalan angkatan udara. Di pusat kontrol, mereka bertemu dengan Kolonel Black. Dr. Kate menduga kalau mereka akan menghancurkan pemancar radio Energine. Ketika Davis dan Dr. Kate dipanggil oleh FBI, mereka kabur dengan menggunakan helikopter. Di layar monitor, George dan serigala dibom tepat sasaran. Namun dua monster tersebut selamat dan menyerang para tentara. Melihat hal ini, Kolonel mengirim semua meriam darat ke Chicago dan mengevakuasi seluruh warga. Harvey memberikan informasi yang ada di markas kepada Davis. Mereka pun segera menuju Chicago. Sesampainya di sana, mereka menyaksikan serigala dan George sedang mengamuk. Di perairan, muncul buaya raksasa. Para pasukan mencoba menghentikannya namun usaha mereka gagal. Setelah melihat kejadian tersebut, Davis berinisiatif untuk mengambil penawar yang berada di gedung Energine. Sementara itu di pusat kontrol, Kolonel mengarahkan Moab yaitu bom terbesar yang dapat menghancurkan separuh kota. Harvey sempat ingin menghentikan Kolonel tapi dia malah diusir dari ruangan. Kapal pengebom pun diberangkatkan dan diperkirakan akan sampai 30 menit lagi. Setelah itu Harvey mendapatkan informasi tentang perusahaan Energine. Di saat yang sama, Dr. Kate menjebol pintu lab dan mengambil 3 serum. Namun aksi mereka ketahuan, dan Claire meminta Kate mengembalikan serumnya. Kate hanya memberikannya 2 sedangkan satunya dia sembunyikan. Sebelum mereka naik helikopter, ternyata, Goerge sudah sampai atas gedung. Brett yang ketakutan turun sendirian dan Dr. Kate yang hampir tertimpa helikopter diselamatkan oleh Davis. George mengamuk dan menghancurkan pemancar radio. Mereka pun berencana untuk memberikan serum ke George agar bisa membantu mereka. Di bawah, Brett bertemu Harvey. Harvey berjanji akan melepaskan Brett kalau dia memberikan laptopnya. Para monster terus mengamuk. Sedangkan Davis dan Dr. Kate menaiki helikopter untuk menghindari runtuhnya gedung. George juga selamat dan telah sadar. Sementara itu 2 monster yang lain masih hidup. Mereka pun berpencar, Dr. Kate menemui Harvey sedangkan Davis dan George bekerja sama untuk mengalahkan para monster. Davis mengalihkan perhatian serigala yang akhirnya
Dr. Kate bertemu dengan Harvey dan menjelaskan situasi. Harvey pun langsung bergegas untuk menghentikan bom. Di tengah pertarungan yang sengit, Davis melihat celah pada tubuh buaya. Ia pun langsung melemparkan bom ke dalamnya. Tapi tidak berpengaruh. Sementara itu George terluka karena tertancap besi. Melihat hal itu, Davis langsung membantu George dengan menembakkan senjata dari helikopter. Perhatian buaya pun jadi teralihkan. Saat buaya mau nyerang Davis, dari atas George melompat dan menusuknya tepat di mata buaya. Dan buaya pun tewas. Davis yang khawatir akan keadaan George mengikuti George berjalan. Sementara itu di pusat kendali, kolonel yang melihat kejadian tersebut melalui drone membatalkan misi pengeboman. Davis mengajak George berbincang dan memberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan kota. George. Harvey dan Dr. Kate yang datang menemui Davis ikut bersedih atas kematian George. Tapi ternyata George hanya berpura-pura. Mereka pun melanjutkan untuk menolong orang-orang yang terjebak puing dan mereka akan mencarikan rumah baru untuk George karena George sekarang sudah sangat besar.